satu yang membuat happy itu adalah, membuat senang itu adalah bahwa kalau CEO-nya datang, artinya ada komitmen yang kuat terhadap pengembangan sumber daya manusia. Yang membedakan sebetulnya seorang CEO dengan seorang manajer itu adalah komitmennya dia terhadap keberlanjutan daripada sebuah perusahaan. Dan berdasarkan pengalaman hampir seluruh CEO terbaik di dunia, kalau kita membaca literatur atau membaca buku, sustainability daripada perusahaan itu, base-nya adalah human capital. Kalau kita melihat semua CEO-CEO top di dunia, kalau kita belajar dari mereka, hampir pasti yang kita dapatkan itu adalah tentang pengembangan sumber daya manusia. Jarang sekali seorang CEO itu bicara mengenai hal di luar itu. Karena hal di luar itu adalah basic yang mengantarkan dia sampai di titik itu. Sudah pasti tidak mungkin seorang CEO sampai menjadi CEO kalau dia tidak memiliki basic kompetensi di bidangnya. Di technical skill pasti mereka jago. Itu syarat pertama. Jadi ada beberapa syarat untuk seseorang mencapai titik menjadi seorang CEO yang proper. Yang pertama adalah tentu dia memiliki kemampuan di bidang technical skill di industri atau di bidang yang dia tekuni. Itu wajib pasti. Tidak perlu diperdebatkan lagi. Kalau kita misalkan industrinya adalah telekomunikasi, misalnya kayak Budian, ya kita nggak perlu lagi bicara mengenai telekomunikasi, sudah pasti. Kalau tidak, impossible. Itu basic. Yang kedua, basicnya seorang CEO itu adalah dia harus memahami financial. Impossible seorang CEO yang baik kalau dia tidak mampu dan tidak memahami tentang financial. Jadi kalau yang belum menjadi CEO adalah wajib untuk mengetahui bagaimana paling tidak dia mengerti mengenai bagaimana membaca neraca dan membaca rugi laba. Karena kalau kita melihat neraca dan rugi laba itu sama seperti kita melihat hasil lab. Jadi kalau dokter itu melihat hasil lab dia langsung tahu penyakitnya. Begitu juga seorang CEO yang baik. Misalkan kalau top CEO itu 5 menit saja kita sudah tahu pasti penyakit perusahaan itu apa. Karena kategori perusahaan itu sakitnya hanya ada 2. Apakah top line-nya yang problem? Top line itu ada 2 juga penyebab problemnya. Size-nya yang kekecilan atau marginnya yang kekecilan yang tidak mampu menutupi variable cost-nya. Sehingga contribution marginnya negatif. Kita tinggal lihat di top line-nya. Atau di cost-nya yang problem. Cost-nya juga cuma bisa dibagi 2. Problemnya di fixed cost-nya atau di variable cost-nya. Jadi kalau kita ngelihat perusahaan itu, kalau kita lihat bisa membaca keuangan, seorang CEO yang bisa membaca laporan keuangan, hanya butuh 10 menit untuk mengetahui problemnya apa ini perusahaan. Begitu juga, kalau itunya sudah positif, kita lihat financingnya seperti apa, depresiasinya seperti apa. Oh, perusahaan ini ternyata capex-nya kegedean yang menyebabkan apa? EBITDA-nya kemakan sama depresiasinya. Hatinya perusahaan ini ke depan harus lebih banyak OPEX-nya. Bisnis modelnya harus dirubah, operating model-nya harus dirubah. Atau tadi fixed cost-nya kegedean. Artinya harus diturunkan fixed cost-nya. Jadi nomor 1 tadi bahwa seorang CEO yang baik dia pertama pasti memiliki kemampuan technical skill yang super. Dia harus super expert di bidang yang dia tekuni. Dia memahami mulai dari tadi bisnis modelnya, dia tahu revenue stream-nya, dia tahu revenue composition-nya, dia tahu EBITDA margin-nya, dia tahu cost structure daripada perusahaannya. Yang kedua adalah dia harus memahami sisi keuangan. 2 ini adalah basic. Kalau ini dapat dimiliki, ini orang baru bisa dibilang bahwa dia layak untuk menjalankan perusahaan. Tetapi belum tentu dia bisa memastikan bahwa keberlanjutan daripada perusahaan itu. Syarat ketiga menjadi seorang CEO adalah dia harus memahami human capital. Kita kalau melihat, kalau teman-teman belajar, membaca literatur, melihat CEO-CEO terbaik di dunia, pasti mereka expert di bidang human capital. Dan yang di titik tertinggi daripada seorang CEO adalah ketika dia memahami dan dia memiliki belief terhadap orang. Karena at the end tugas CEO adalah get things done through other people. Kan itu kerjaan kita sebetulnya. Menyelesaikan sesuatu melalui orang lain. Makanya teman-teman sekalian, hari ini sebetulnya hari yang buat saya satu yang mengembirakan. Banyak CEO yang hadir.
Ya, dan mudah-mudahan tentu kehadiran ini karena kemauan dan karena keinginan dan keyakinan dia terhadap betapa pentingnya human capital di dalam pilar membangun perusahaan. Kita tidak bekerja hanya untuk hari ini. Saya akan cerita nanti teman-teman sekalian apa yang terjadi BUMN sebelumnya dan apa yang akan kita tuju ke depannya. Persoalan yang kita selesaikan hari ini adalah akibat tidak concernnya kita terhadap people development. Kita hanya bekerja untuk 1-2 tahun. Yang kita harapkan perusahaan itu menjadi batu loncatan untuk karir kita berikutnya. Sehingga kita cenderung memanipulasi hasil. Teman-teman bisa bayangkan ya, setiap hari saya mesti berhadapan dengan buku-buku yang tidak mencerminkan hasil sebenarnya daripada kondisi perusahaan itu. Saya sudah melakukan impairment dalam 1 tahun 132 triliun rupiah di perusahaan-perusahaan BUMN. Dan kemarin kita harus melakukan lagi impairment terhadap PT POS yang baru ketemu, kita akan melakukan impairment kurang lebih 9 triliun lagi. Ini akibat apa? Akibat kita berpikirnya sangat short term, kita tidak pernah cinta terhadap perusahaan yang kita duduki. Kita tidak pernah berpikir ketika kita tidak ada lagi apakah perusahaannya akan sustain atau tidak. Saya tidak hanya sekedar berbicara, saya pernah di posisi sebagai CEO BUMN. Dan ada saksinya di sini, ada Pak Herdi, ada Ibu Maya. Bagaimana saya begitu concern terhadap pengembangan sumber daya manusia. Saya membangun sendiri seluruh development plan, saya membuat grading system, saya membangun salary range, saya membangun critical job position in every single position di engineering group. Saya melakukan kalibrasi grading seluruh engineering group. Seluruh engineering group itu grading sistemnya sama semua. One by one, karena saya believe saya harus meninggalkan perusahaan ini dan bisa dilanjutkan oleh orang lain yang sama kualitasnya dengan apa yang saya pimpin. Karena itu Bapak Ibu sekalian, hari ini saya tidak hanya sekedar bicara mengenai talent management, tetapi yang pertama adalah menggugah perasaan kita bahwa kita tidak bisa lagi bekerja dengan model seperti ini. Terlalu mahal cost yang kita tanggung. Ya. Saya baru masuk terakhir ini PT POS ya kan. Saya baru masuk PT POS, saya sudah punya feeling bahwa ini tidak benar. Kita kirim audit, kita ganti KAP-nya. Kemarin saya dilaporkan kita rapat dengan PT POS, kita harus melakukan impairment dari tahun 2023, 24, 25 sebesar 9 triliun rupiah. Ini untuk yang kesekian kalinya. Ada yang kita impairment itu 13 triliun, bahkan Budian sekelas Telkom aja harus melakukan impairment. Apakah kita mau begini terus? Apakah kita mau melakukan ini terus-menerus hanya for the sake of 1 tahun, 2 tahun kita memegang posisi itu dan hanya untuk mempertahankan itu? Bagi saya itu bukan sesuatu yang seharusnya kita lakukan. Karena itu Bapak Ibu sekalian, saya berharap bahwa pertemuan kita kali ini itu adalah betul-betul dengan adanya komitmen yang kuat daripada Bapak Presiden menyatukan kita dalam satu holding company, membangun visi yang sama, memastikan bahwa perusahaan ini bisa kita tinggalkan untuk generasi berikutnya. Tidak ada keinginan satupun di diri kita selain daripada itu. Insya Allah mudah-mudahan teman-teman sekalian, baik itu di Daranta maupun di BP BUMN tidak akan ikut, tidak akan ada lagi hal-hal yang aneh-aneh terhadap teman-teman sekalian. Nggak ada yang minta-minta uang, nggak ada yang minta-minta proyek, nggak ada yang minta-minta segala macam. Tujuannya adalah untuk kita, supaya kita bisa bekerja secara proper, secara baik. Harapan ini teman-teman sekalian, dengan disatukan dengan komitmen yang kuat oleh Bapak Presiden, diharapkan ke depan, kita betul-betul meninggalkan perusahaan-perusahaan ini, perusahaan-perusahaan yang kuat. Perusahaan-perusahaan yang bisa kita wariskan kepada generasi berikutnya. Tanpa itu, kita akan masuk lagi, kan periode ini sudah dilewati berkali-kali. Proses PMN, perbaikan perusahaan itu sudah berkali-kali dilakukan. Masuk lagi ke dalam cycle yang sama. Dan saya juga minta komitmen dari seluruh teman-teman sekalian CEO, para CEO. Seluruh roadmap yang sudah dibuat itu harus kita eksekusi. Karena itu adalah instruksi dan permintaan daripada Bapak Presiden untuk kita melakukan konsolidasi daripada perusahaan-perusahaan kita. Dan hasilnya terlihat. Dalam 4 bulan, konsolidasi report kita selama 4 bulan dibandingkan 2025 dan 2026,
kita membukukan kenaikan laba kurang lebih 33 triliun rupiah. Dan kita berharap ini terus, satu persatu kita perbaiki. Pertamina melakukan perbaikan yang luar biasa dengan melakukan konsolidasi di downstreamnya, memberikan dampak yang signifikan terhadap profit and loss-nya. Pupuk Indonesia melakukan perubahan bisnis model, dari tadinya kita adalah cost plus menjadi mark to market, kita membukukan kenaikan keuntungan lebih dari 200%. Pelindo membukukan keuntungan yang signifikan growth-nya. Bank-bank kita juga menunjukkan performance yang terbaik hari ini. Pegadaian, ya, Bullion Bank yang dibanggakan oleh Bapak Presiden, kita sudah di Pegadaian sekarang kita punya 153 ton emas yang kita kelola. Artinya kalau kita melakukan ini dengan benar satu persatu, ya, Krakatau Steel, insya Allah mudah-mudahan akan selalu sustain, akan mulai sustain, dan kita harapkan tentu berkelanjutan sustainability yang dikembangkan oleh kita. Kimia Farma, kita sudah melakukan restrukturisasi dan sekarang sudah positif. Garuda Indonesia lagi menuju titik, walaupun ya turbulensinya tidak berhenti. Karena harga aftur naik dan lain sebagainya. Tetapi kita berupaya terus satu persatu kita perbaiki kondisi perusahaan kita. Tetapi what next? Ini kita baru bicara di sisi prosesnya. Ada 3 proses yang kita lakukan Bapak Ibu sekalian. Yang pertama tadi kita melakukan proses konsolidasi daripada perusahaan kita. Ini baru legal. Legal consolidation. Habis itu masuk ke tahap kedua, kita punya satu stream lagi. Ya, di tempat saya itu ada 2 tim, satu tim yang mengerjakan tadi proses streamlining secara legal, satu lagi adalah melakukan perbaikan secara bisnis proses. Setelah kita pindahkan kan harus dibangun bisnis prosesnya. Saya mau something big. Contohnya konsolidasi daripada kawasan industri kita di tempat Pangura. Kita akan menjadi kawasan industri, perusahaan kawasan industri terbesar di Asia Tenggara. Dengan kelolaan kita 30.000 hektar. Ya, dan saya maunya itu di launching, sehingga Presiden nanti melihat bahwa hasil daripada apa yang dibuat itu menghasilkan. Nanti kita akan melakukan launching daripada perusahaan kawasan industri kita. Kita menyatukan aset manajemen kita. Akan menjadi perusahaan aset manajemen nomor 1 di Indonesia. Saya maunya di launching. Datang teman-teman itu ke saya, Pak, kamu nanti kantornya di mana? Saya tanya. Pak, nanti kita mungkin pakai Brimi dulu, Pak, sempit-sempitan dulu. Saya bilang, saya nggak mau. Kamu kantornya mesti di SCBD, dan saya mau ada tulisannya di tertinggi di gedung itu, harus ada tulisan kamu. Dan saya mau launchingnya di mana? Kita mau tea time, ya, di kota pelataran, hutan kota. Saya bilang saya nggak mau, saya maunya itu gala dinner. Kamu undang semua potensial klien kamu, bank-banknya. Saya mau something big. Saya tidak mau sekedar membuat sesuatu yang tidak besar. Buat saya itu mendingan nggak usah daripada tidak membuat sesuatu yang besar. Kita akan melakukan konsolidasi hotel kita. Kita akan rebranding. Kita akan menjadi hotel operator nomor 2 terbesar di Indonesia. Dengan konsolidasi nanti kurang lebih 100 hotel kita. Brandnya akan kita lakukan perubahan dan kita akan launching dengan sangat, kita akan konsolidasi hotel kita, rumah sakit kita. Nanti akan jadi Indonesian Hospital. Itu akan kita launching menjadi sangat besar. Sehingga semua itu membanggakan dan kita harapkan nanti orang menilai bahwa apa yang dilakukan oleh Bapak Presiden itu betul-betul terwujud. Betul-betul visi besar. Bukan sekedar omong kosong. Dan itu ada di tangan kita semua. Jadi ada tahapan berikutnya nanti. Setelah hotel, rumah sakit, ya, kita akan melakukan juga groundbreaking, ya, dengan Pak Bobi nanti, elektrifikasi, Jakarta Cikampek, Jakarta Sukabumi, Jakarta Merak. Kita akan bangun TOD kita di Walini. Walini akan kita kembangkan menjadi satu, Bapak Presiden itu menyebut smart city. Dia mau membangun smart city yang pertama di Walini itu. Ya. Nanti akan menjadi juga TOD-nya kita di sana. Kita mau satu yang besar. Kita punya mimpi. Karena itu Bapak Ibu sekalian, ini tahapan kedua. Mungkin kita berhasil sampai di tahapan kedua. Tahapan ketiganya adalah bagaimana memastikan bahwa perusahaan ini setelah kita ada batas waktunya. Saya kalau tidak di reshuffle, paling lama sampai 2029.
Ada batas waktunya. Tugas kita adalah bagaimana kemudian memastikan bahwa setelah kita, bahwa ini juga berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jangan kita nggak ada nanti ini juga berhenti. Karena itu, saya minta para CEO, di sela-sela waktu kesibukan kita, paling tidak 20% waktu kita harus untuk mengurusi keberlangsungan dan keberlanjutan daripada perusahaan kita. Yaitu human capital. Bapak tanya, kalau saya yang pernah kerja sama saya itu Pak Herdi, bagaimana concern saya terhadap human capital? Bagaimana mungkin 40% waktu saya adalah mengurusi bagaimana saya membangun human capital. Begitu juga dengan tempat Pak Adea. Tanya Pak Adea, saya paling banyak meeting dengan Pak Adea. Saya paling banyak meeting itu bagaimana mengembangkan sumber daya manusia. Memastikan grading sistemnya berjalan. Bayangkan nanti kita akan punya single grading system seluruh perusahaan dan tentara. Kita akan punya job requirement setiap job yang ada di setiap perusahaan. Kita akan punya nanti job value dari setiap jobnya. Kita akan punya nanti job requirement untuk orang yang boleh duduk di setiap job itu. Sehingga akan ada meritokrasi yang rapi, yang benar. Tidak ada lagi orang like and dislike. Kita nanti akan punya development plan. Baik itu individual development plan maupun yang sifatnya itu nanti general development plan. Kita sudah bikin mana yang dikerjakan di level BUMN, mana yang dikerjakan di level Danantara. Itu semua adalah tujuannya untuk memastikan bahwa perusahaan ini harus berkelanjutan. Harus dipastikan bahwa perusahaan ini harus terus dia. Dan ini saya pimpin sendiri membuat ini Bapak Ibu sekalian. Saya tentukan sendiri, saya instruksikan ke Pak Adea, saya maunya seperti ini. Technical skill, clerical level itu dilakukan, 80%-nya adalah technical skill dan itu dilakukan oleh BUMN. Tetapi guidelines-nya oleh kita. Naik dia menjadi supervisor, dilakukan oleh BUMN tetapi guidelines-nya oleh kita. Kurikulum apa yang entitled untuk orang bisa menjadi supervisor itu kita yang menentukan. Ada basic supervisory skill, ada interaction management, ada coaching. Itu kita yang menentukan materinya apa. Sehingga nanti semua orang itu memiliki standar kompetensi yang sama di seluruh perusahaan dan tentara. Begitu seterusnya naik ke atas lagi level lebih tinggi, managerial level. Mereka akan dapat lagi basic leadership. Kemudian dia akan dapat lagi di situ nanti project management dan lain sebagainya. Itu kita yang menentukan. Sampai dengan level yang BOD-1. BOD-1 semua nanti talent-talent kita yang 300-an tadi, next-nya itu akan masuk dalam sekolah. Kita akan mengembangkan namanya Danantara Corporate University. Di situ mereka akan digodok selama 1 tahun. Semuanya adalah soft skill dan leadership. Mereka akan keluar dengan standar yang sama sehingga nanti orang itu bisa cross. Saya berharap tahun 2028 ke atas tidak ada lagi rekrutmen dari luar. Semua harus dari dalam. Semua harus talent-talent yang kita develop. Itulah tanggung jawab kita sebagai seorang CEO. Aneh kalau kita punya perusahaan sebesar itu tapi kita nyari talent masih dari luar. Artinya ada yang salah dengan people development kita. Saya berharap nanti 2028 ke atas itu seluruh direktur, CEO dan lain sebagainya itu adalah orang yang tumbuh dari dalam perusahaan. Inilah yang memastikan nanti keberlanjutan daripada perusahaan kita ke depan, Bapak Ibu sekalian. Sebelum nanti kita bicara ke situ, tentu ada elemen-elemen penting yang membuat perusahaan itu sustain. Sebelum dia masuk ke people development. Tadi saya cerita mengenai people development. Nomor 1, seorang CEO juga harus concern terhadap rekrutmen. Karena startingnya itu kan dari rekrutmen. Nah, rekrutmen itu basicnya apa? Kenapa misalkan, contoh kita contohkan misal Bank Mandiri misalkan. Kenapa mereka memiliki talent yang begitu banyak? Karena rekrutmennya proper.
Basic daripada rekrutmen itu apa? To attract best talent. Kemampuan untuk meng-attract best talent. Perusahaan itu sustain kalau dia mampu meng-attract best talent. Lalu bagaimana sebuah talent itu mau untuk memilih satu perusahaan? Dia akan melihat reputasi daripada perusahaan. Karena itu Bapak Ibu sekalian, bangunlah reputasi daripada perusahaan kita. Kalau kita mampu membangun reputasi perusahaan kita, itu talent-talentnya akan datang sendiri. Sama seperti ada sekolah unggul zaman kita dulu kan ada sekolah, kalau SMA 8 tuh bagus-bagus semua. Kalau SMA, itu kan karena dia berhasil menarik talentnya. Mungkin gurunya sama aja, tapi karena yang masuknya itu adalah best talent, outputnya pasti bagus semua. Perusahaan juga sama. Kita harus membangun kredibilitas perusahaan kita. Supaya mampu untuk meng-attract best talent join dengan kita. Makanya starting dari rekrutmen, kalau kita melakukan rekrutmen dengan benar, itu sudah setengah daripada keberlanjutan daripada perusahaan kita. Kalau rekrutmennya nggak benar, itu 50% daripada perusahaan kita pasti ke depannya akan bermasalah. Makanya orang bilang 50% perusahaan itu ditentukan pada saat kita melakukan rekrutmen. Satu yang membuat orang tadi meng-attract best talent itu adalah reputasi daripada perusahaan. Yang kedua tentu orang melihat juga karirnya seperti apa. Kalau saya bergabung dengan perusahaan itu karirnya seperti apa. Compensation and benefit modelsnya seperti apa. Anak-anak sekarang kan semuanya pasti sudah pakai digital untuk ngelihat, ada nggak karir tracking yang jelas? Compensation modelsnya clear nggak? Kalau saya bergabung dengan perusahaan itu. Karena itu tugas kita membangun reputasi perusahaan kita dengan baik, sehingga nanti akan mengundang talent-talent terbaik untuk datang. Kalau setelah kita mulai dari rekrutmen, baru kita bicara mengenai development-nya. Development yang terencana. Nah, development yang terencana itu mulainya dari mana? Ini juga penting saya share sedikit kenapa perlunya kita nanti para CEO dulu, kalau waktu pengalaman saya di Injurni, seluruh direktur di bawah Injurni Group itu saya wajibkan sertifikasi untuk 5 modul. Saya masukkan kelas semua. Finance for non-finance, mereka wajib menguasai finance. Buat saya itu direksi-direksi itu harus mengerti finance semua. Yang kedua project management, mereka harus memahami punya standar yang sama mengenai project management. Yang ketiga strategi formulation, mereka harus memahami bagaimana membangun sebuah strategi. Karena kalau mereka tidak memiliki kemampuan untuk membangun strategi, ya bagaimana mereka mau mengeksekusi dan membawa perusahaannya ke arah yang tepat. Yang kelima human capital. Keempat human capital, mereka harus belajar mengenai human capital. Human capital itu dimulainya dari mana? Mulai dari dia mengidentifikasi job. Nah sama dengan kita melakukan pelatihan. Pelatihan itu mulainya dari mana sih? Mulainya kalau kita mampu, makanya nanti ketika kita balik dan direktur HR semua, kita harus mulai mengidentifikasi HR itu mulainya dari job. Karena kan job kan, sebenarnya misalkan job pekerjaannya apa sih? Mulai kan dari pekerjaan. Job itu ada namanya job responsibility. Namanya job pasti ada responsibility-nya. Misalkan saya ini misalkan apa? Di industri bank misalkan teller, ya, yang paling gampang. Saya jobnya adalah teller. Ada responsibility-nya, kita identifikasi responsibility-nya. Apa sih tanggung jawab yang dikerjakan oleh mereka? Responsibility ini itu akan menunjukkan namanya job sizing. Ada job value-nya. Karena responsibility ini ditranslate oleh orang HR menjadi value. Ada skornya. Misalkan let's say value-nya itu adalah 50. Ya. 50 ini ditranslate menjadi apa? Menjadi grading. 50 ini adanya di gradingnya berapa? Gradingnya umpamakan 4. Grading ini diterjemahkan menjadi apa? Compensation and benefit. 4 itu range gajinya adalah 5 juta sampai 10 juta. Oke, ini selesai namanya job. Ada job responsibility yang ditranslate menjadi grading, ditranslate menjadi salary range. Kemudian ada job holder, orang yang akan menjadi tellernya. Orang yang akan diduduki menjadi tellernya itu tentu dia harus memiliki kompetensi namanya. Untuk mendeliver responsibility-nya. Ada namanya job requirement. Requirement itu artinya apa? Orang yang boleh duduk di posisi itu apabila dia memenuhi requirement tertentu.
Contohnya misalkan, dia harus S1 misalkan, berpengalaman 2 tahun, mengerti mengenai mengerti mengenai akuntansi, misalkan. Tahu tentang operation, ini namanya job requirement. Artinya, ini seleksi pertama untuk bisa orang di posisi itu, dia harus memenuhi requirement. Ini tidak terjadi di kita. Ini tidak terjadi di kita. Kita karena menempatkan orang suka-suka kita aja untuk posisi itu. Bagaimana kemudian dia mampu mendeliver responsibility yang kita inginkan. Orang requirement-nya tidak match dengan responsibility yang diharapkan. Ini baru saringan nomor 1 Bapak Ibu sekalian. Namanya job requirement. Habis itu dia masuk lagi ke saringan kedua, namanya kompetensi matriks. Sudah dia memenuhi ini secara administratif, kita cek dia sudah memenuhi requirement-nya. Kompetensinya apa? Cocok nggak kompetensinya? Ini metodenya lakukan dalam assessment models. Dia harus mengikuti assessment models, sehingga nanti kalau orang ini fit, itulah orang yang pasti mampu mendeliver responsibility yang kita harapkan. Ini adalah future yang kita mau. Yang akan kita terapkan di seluruh perusahaan kita. Sehingga nanti harapan kita BUMN itu betul-betul rapi. Betul-betul berjalan secara profesional. Kalau orang duduk di satu posisi, dia sudah pasti memiliki kemampuan untuk menjalankan responsibility di posisi itu. Karena dia punya memenuhi job requirement yang kita harapkan, dan dia memiliki kompetensi matriks sesuai dengan yang kita harapkan. Nah inilah yang kita akan lakukan ke depan. Dan saya harapkan Bapak Ibu sekalian, pertemuan kita kali ini, itu betul-betul menggugah kita untuk mereview di tempat kita masing-masing. Nanti Pak Ade akan memberikan guidelines-nya. Ke depan ini tidak akan selesai dalam setahun, 2 tahun. Tentu akan terus Direktur HR dengan Danantara akan terus bersama-sama melakukan proses kalibrasi daripada implementasi HR system yang akan kita kembangkan ke depan. Dalam rangka memastikan keberlanjutan daripada perusahaan-perusahaan kita. Karena itu Bapak Ibu sekalian, ini kesempatan yang mungkin hanya sekali seumur hidup kita dapatkan. Hanya atas keberanian Bapak Presiden Prabowo ini terjadi. Konsolidasi kita bersama ini terjadi hanya atas keberanian daripada Bapak Presiden Prabowo. Ide ini kan sudah berkali-kali dilontarkan. Mulai dari zaman Pak Tanri Abeng, Ibu Rini Suwandi dengan pola namanya super holding. Pak Erick Thohir yang sudah hampir selesai tapi tidak pernah berhasil juga untuk mengkonsolidasikan karena politik dan lain sebagainya. Tetapi di zaman Pak Prabowo ini terwujud dan kita adalah orang pertama. Kita harus menjadi satu tim untuk melakukan perubahan ini. Kita orang pertama. Salah kita mendesain ini akan salah untuk selanjutnya. Kita adalah orang pertama yang diberikan ya, takdir untuk menjalankan ini semua. Kalau kita salah membuat ini, salah, makanya saya sangat hati-hati di dalam memutuskan setiap apa yang akan kita lakukan. Harus yakin fundamentalnya benar enggak. Ini akan nantinya berakibat apa enggak. Karena ini adalah akan menjadi contoh untuk berikutnya. Sekali kita salah menerapkan ini akan bergulir dan menjadi kesalahan seterusnya. Karena itu waktu kita mengembangkan human capital ini, models ini, saya sama Pak Dea itu saya sudah yakin dengan Pak Dea, kita nggak bisa dengan ide kita sendiri. Ini model apa yang kita contoh? Modelnya Astra, kita harus ngomong apa adanya. Saya bilang sama Pak Dea, Pak, kita harus sendiri mencontoh. Bagaimana Astra mendevelop people-nya. Mereka punya di level BOD Management itu namanya AGMP, Astra General Manager Training Program. Inilah yang kita copy, kita nggak usah lagi melakukan penelitian, membuat dengan ide-ide kita sendiri, nggak ada gunanya. Kita lihat yang sudah berhasil itu apa? Proses yang mereka memiliki industri yang banyak, mulai dari sektor keuangan, otomotif, dan lain sebagainya. Itu Astra kita copy. Saya nggak bilang bahwa ini ide saya, kemampuan saya untuk berpikir, menciptakan ini. Ngapain? Kita mencontoh yang sudah sukses. Dan di dalam Astra itu sama tadi. Astra General Manager itu mereka punya namanya itu AMDI kalau nggak salah. Ya. Mereka punya itu untuk tempat trainingnya. Ini yang kita develop juga. Kita mencontoh aja. Kesuksesan orang kita copy dan kita improve. Jadi ini bukan sesuatu yang tidak proof.
Ini model yang sudah proven, yang kita copy, yang kita harapkan bisa kita implementasikan. Nanti kita berharap seluruh level BOD kita sehingga nanti memiliki sama knowledge-nya, sama cara berpikirnya, sama concern-nya. Inilah ya teman-teman sekalian yang kita harapkan. Karena itu pertemuan pagi hari ini, bagi saya sangat berterima kasih untuk semua yang hadir. Paling tidak, saya cuma berharap satu, kita satu tim. Tujuan kita sama, menyukseskan apa yang dibentuk oleh Bapak Presiden, dan meyakinkan bahwa itu benar, kita buat secara baik, dan kita tinggalkan nanti menjadi warisan yang baik untuk generasi berikutnya. Salah kita membuat hari ini, kita akan meninggalkan kesalahan-kesalahan berikutnya. Karena itu saya tidak mau ada yang berbeda di antara kita. Kita harus satu tim. Apa yang saya lakukan pasti saya sampaikan kepada Presiden dan itu sudah atas guidelines daripada pemimpin kita. Karena itu saya berharap semua juga sama. Kalau saya sudah bicara begitu, semua juga harus ngikut. Karena memang model kita demikian. Ya. Silakan kita berdebat di dalam ruang meeting, tetapi ketika itu sudah menjadi satu kesimpulan, semua orang harus komit untuk mendeliver itu. Dan kita harus saling mendukung. Saya sampaikan juga di sini. Kita menjadi satu ekosistem. Kita tidak lagi terpisah-pisah seperti dulu. Kita harus mendukung saudara kita yang belum kuat, kita dukung untuk menjadi kuat. Misalkan PT POS menjadi logistik, seluruh kita harus pakai PT POS untuk menjadi logistiknya. Kita punya perusahaan asuransi di bawahnya Pak Eksana, mana Pak Eksana ada nggak? Ya, semua orang juga harus masuk, jangan bilang bahwa ini jelek. Kalau kita tidak berpihak, sampai kapan kita bisa bagus? Kita punya koperasi merah putih. Semua BUMN wajib hukumnya untuk mensupport itu. Tidak ada toleransi, saya akan rugi, nggak ada urusannya. Wajib hukumnya untuk mendukung itu. Memastikan bahwa kita ada di situ. Karena kita satu keluarga, kita satu. Kita tidak terpisah lagi, tujuan kita satu. Kalau kita bersatu, tidak mungkin ada satu BUMN pun yang rugi, mungkin nggak? Nggak mungkin ada satu BUMN pun yang rugi kalau kita bersatu. Kalau teman-teman lihat, ya, di perusahaan terbesar di dunia hari ini, karena parameter perusahaan terbesar di dunia itu adalah revenue. Revenue kita 220 billion US dollar. Kita mungkin nomor 8 perusahaan terbesar di dunia. Jadi karena itu saya berharap satu sama lain ngobrol, satu sama lain kenal, satu sama lain bersatu. Ya. Tidak ada lagi yang saya merasa ini perusahaan gua. Ini bukan urusan gua, itu urusan dia. Enggak ada lagi. Sama juga kalau semua BUMN itu naik Garuda, nggak mungkin kan kita akan rugi. Kita harus menjadi satu. Tidak ada toleransi lagi bagi orang yang tidak satu. Tidak ada toleransi bagi orang yang tidak merasa bagian daripada transformasi yang sedang kita lakukan. Kalau masih ada yang merasa begitu, berarti dia tidak masuk di dalam grup kita. Karena itu Bapak Ibu sekalian, saya berharap pertemuan kali ini di samping dan mungkin akan sering dilakukan oleh Pak Dea. Paling nggak 3 bulan sekali supaya kita ketemu, gathering, kita tahu, gue butuh itu, ini di root ini, gue butuh ini, gue butuh itu. Ya. Jadi saling membantu. Sehingga terciptalah apa yang diharapkan oleh Bapak Presiden bahwa kita tidak perlu lagi mengemis kepada negara luar untuk mendapatkan investasi. Kalau kita bersatu, kurang apa coba? Sekarang uang aja di lantai bingung mau diapain. Akibat kita bersatu. Enggak perlu lagi kita orang asing. Uang kita aja mau diinvest kemana bingung. Nah karena itu Bapak Ibu sekalian, saya berharap bahwa pertemuan ini paling tidak 3 bulan sekali kita lakukan, apakah bentuknya nanti kita cuma sarapan pagi atau apa, untuk membangun kebersamaan kita. Satu visi, tidak boleh ada satupun saudara kita yang lemah, yang tidak kita bantu. Ya. Dan karena itu, sekali lagi saya berterima kasih kepada seluruh CEO dan juga Direktur HR, bahwa perjalanan kita masih panjang. Ingatlah bahwa yang kita lakukan ini adalah untuk Indonesia, untuk legacy. Legacy yang kita harapkan nanti bisa dinikmati oleh
generasi berikutnya. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, insya Allah mudah-mudahan ikhtiar kita bersama ini bisa kita wujudkan. Kalau kita bersatu, insya Allah semuanya bisa kita selesaikan dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.